صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي وهو يكافئ المجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتنجينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها انك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من الخيرات في الحياه وعمل الموت انك عبدنا سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. تسليما وسلم وبارك عليه وما يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن الصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي اللهم صل وسلم وبارك
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Ainal Kiram Bapak Ustadz Patono Yusuf, yang kami hormati Ketua DKM Bapak Ustadz M. Zaini, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan kembali. Alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati penceramah kita Bapak Ustadz Nasrullah Nasri, yang kami hormati para orang tua kami khususnya Bapak Haji Mari, semoga Allah memberikan panjang umur pada beliau. Yang kami hormati para alim ulama, para asatid, wabil khusus Ketua DKM atau maaf Ketua Gerakan Cinta Masjid Bapak Ustadz Bakhrudin SPDI, Ketua DNI Bapak Haji Andi Lala, Ketua MUI Serua Bapak Ustadz Mulyadi, orang tua kita Bapak Ustadz Junaidi Rasid. Yang kami hormati, tadi ada guru saya juga Bapak Ustadz Nurul Ali, alhamdulillah pada pagi hari ini hadir. Yang kami hormati seluruh Bapak Iskandar selaku ketua juga dari Gerakan Cinta Masjid. Yang kami hormati seluruh para jamaah subuh keliling, faktur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, seluruh kelurahan Serua, seluruh DKM daripada masjid dan musola kelurahan Serua, semuanya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Segala puji bagi Allah dan segala bentuk syukur marilah sama-sama kita aturkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari yang baik ini, di tempat yang baik ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita tadi, sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk-duduknya kita di sini, langkah-langkahnya kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam semoga selalu terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru Trianto yang telah memimpin daripada pembacaan rawih dari Kampung Baru Damai. Para jamaah sekalian, sebelumnya saya ingin menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, insya Allah kita buka bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari guru kami Bapak Ustadz Patono Yusuf, dan yang kedua sambutan dari ketua daripada Gerakan Cinta Masjid Bapak Ustadz Bakhrudin, dan juga yang terakhir tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kami Bapak Ustadz Nasrullah Nasri. Mungkin itu susunan acara pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara kita dapat berjalan lancar, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kuniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillah, mari kita buka bersama-sama. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara selanjutnya, kami mohon untuk sambutan daripada guru kami Bapak Ustadz Fatono Yusuf. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neduh sambil makan bubur, jamaah subuh insya Allah panjang umur. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karunia rahmat hidayah ya Allah limpahkan pada kita pada subuh hari ini. Alhamdulillah, atasnya kita bisa berkumpul berlomba dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bisa bermuajahah, bermusyafahah. Insyaallah kita semua menjadikan satu barokah untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sama-sama kita sajikan pada baginda dalam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan senantiasa kita berselawat padanya. Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Insyaallah di yaumil akhir kita semua akan dapat syafaatul husna. Selanjutnya hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para tokoh, para asatir, bil khusus kepada pendiri atau penggerak daripada gerakan cinta masjid, yaitu Al-Hadratul Mukarramun Bapak Kiai Haji Iskandar, dan kepada para pimpinan-pimpinan, baik pimpinan Majelis Talim atau pimpinan-pimpinan masjid atau DKM masjid, para guru-guru, khusus kepada Abdul Mukarramun Bapak Kiai Junaidi Rasid. Alhamdulillah, beliau tuh selalu rajin di kegiatan NU, juga memang punya peran di dalamnya. Di kegiatan subuh kayaknya nggak pernah absen, selalu hadir terus. Moga-moga beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Direktur Mukarramun Bapak Ustaz Andi Lalah yang dari apa namanya? Lupa lagi. Ya, dari Tabanas beserta jamaahnya. Dan mohon maaf nih Sakti tidak bisa menjelaskan satu persatu. Mohon maaf kiranya sama sekali tidak untuk mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada seluruh para tokoh, para alim ulama dari masjid dan masjid yang lainnya, seluruh dan seluruh. Kiranya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, merupakan suatu kehormatan bagi kami ini di blok wilayah Kampung Baru, biar jadi motivasi kepada warga Mas Kampung Baru. Yungguh yang jauh saja bisa hadir ke Masjid Nurul Iman, apalagi yang dekat. Kira-kira kan begitu ya. Ini luar biasa. Yang jauh dari Cinangka, yang jauh lagi nih Pak Trianto dari Jawa sampai juga kemari. Ini luar biasa. Kami berbangga hati. Terus Pak Edi Pak Budi itu yang jualan bakso di sono, itu orang Jawa juga sampai juga kemari. Ini luar biasa. Masa orang Surabaya nyampe, dan kira-kira kayak gitu juga ya. Ini berbangga hati sungguh kami atas nama DKM Masjid Nurul Iman. Ya, penerimaan kami seperti inilah adanya. Ini bukan lagi apa namanya wujud takabur, yang lain gak ada banner-banneran. Ini adanya banner beneran.
Ini dibikin tadi malam juga sepotan gitu, karena kebetulan di samping masjid ini selalu bersedia ada acara apapun, siap kami nyiapin banner-banner seperti ini. Ini ada ahlinya di sebelah. Jadi mendukung betul tentang kegiatan untuk keagamaan dan kemaslahatan. Insya Allah ini juga memberikan hikmah persaudaraan. Ini bukan iklanin, kalau yang butuh pesan aja. Begitu. Yang butuh pesan kemarin melalui Ustaz Taufik nah, Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman. Selanjutnya hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali atas nama daripada perwakilan DKM Masjid Nurul Iman, atas penerimaan dan sarana yang disediakan demikian adanya, mohon kiranya bisa menerima dengan penuh keikhlasan, biar supaya kami juga berbangga hati apa yang disuguhkan dinikmatinya. Begitu, ini bagian cermin untuk masa lalu. Kalau roti-roti itu udah zaman modern. Coba sekarang di sini gak ada pohon singkong, tapi singkong tetap masih muncul. Gak ada pohon kacang, kacang juga masih ada. Ini merupakan berkah dengan hikmah kita ada kebersamaan, jadikan ukhuwah keagamaan, harapan besar dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat adanya. Tutur sapa kurang berkenan atas sambutan daripada perwakilan DKM Masjid Nurul Iman, daripada yang benar insya Allah itu dari Allah, bila mana ada yang salah semoga Allah senantiasa berikan ampunan kepada kita semuanya. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan sambutan daripada Sohibul Bait. Semoga dapat dimengerti. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua daripada Gerakan Cinta Masjid pada Bapak Ustadz Bahrum SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Kayaknya tadi ada di dalam masjid ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada panjenengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa masih diberikan nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Salam serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang kita hormati bersama-sama, para guru kita, para tokoh kita, wabil khusus ini Ketua Pembina Masjid DKM Masjid Nurul Iman Bapak Ustadz Fadlul Yusuf, ada Ketua Gerakan Cinta Masjid, orang tua kita Bapak Iskandar SAG, ada Bapak Ustadz Junaidi Rashid, dan para tokoh-tokoh masyarakat lainnya, ada Ketua MUI Kelurahan Surasan Mulyadi SQMAG, ada Ketua DMI yang kadang-kadang ngeselin suruh ganti, susah banget, ada di dalam paling pojok, dan para ketua RW, ketua RT di lingkungan RW 02 ini, di lingkungan Masjid Nurul Iman Jalan Haji Nidi Kampung Baru. Ada orang tua sepuh kita juga, Bapak Haji Mari di sini, besar keluarga besarnya Bapak Ustadz Jaini dan lain-lainnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah juga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah ini subuh keliling yang ke-191, dan saya mengapresiasi pengurus DKM Masjid Nurul Iman yang dari awal menjadi masjid ini luar biasa pergerakannya dan patut dicontoh bersama-sama semangat dan motivasinya untuk melaksanakan dan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan begini nanti Allah yang lebih memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan saya hanya sekedar memberikan informasi bahwa alhamdulillah kemarin kita pada saat subuh keliling ke-190 di Yayasan Al-Kamilah itu datang Pak Camat kita yang baru, Bapak Dr. Andes Ustadz Suryana Yusuf. Beliau malah waduh alfiahnya mantep banget. Tadi memang lulusan dari Sukabumi,
asli sana, kebetulan tinggal di Kecamatan Sawangan. Alhamdulillah sekarang di Dapuk menjadi Kecamatan Bojong Sari, dan beliau saat ini sangat memotivasi kita untuk bersama-sama, sehingga insya Allah besok pagi kami mengajak dan mengundang ada kegiatan subuh keliling tingkat kecamatan yang perdana. Ini luar biasa, mudah-mudahan segini banyaknya warga Serua wilayah kita ini bisa datang semua. Nanti undangannya di-share dan alamatnya, tapi lebih tepatnya saya sampaikan bahwa kalau kita ke arah Bojong Sari itu ada lampu merah, nanti maju sedikit ada putaran balik. Sebetulnya dekat lampu merah itu ada jembatan atau jalan ke kanan yang pinggir kali. Nanti dari situ nggak jauh Masjid Darussolihin, itu masjidnya di wilayah sebelum masukin Kelurahan Curug, Kecamatan Bojong Sari. Lebih tepatnya kalau kita kenal dengan Ketua Badnas atau Ketua MUI yang pertama itu Bapak Kiai Haji Cep Hidayat, Dr. Cep Hidayat MA, itu di dekat wilayah rumah beliau. Jadi besok subuh memang ini waktunya agak mepet dengan kita, jadi berturut-turut Sabtu dan besok Minggu Ahad. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa hadir. Oh ya, ngomong-ngomong ada guru kita ini Bapak Ustaz Nasrullah Nasli, mohon maaf baru ketemu juga. Harapannya bisa walaupun beberapa, apalagi semuanya bisa hadir. Nanti bisa konvoy berkendaraan, yang punya mobil atau motor ya silakan bersama-sama. Memang waktu subuh sekarang lebih cepat sedikit, jadi minimal persiapan jam 4 sudah berangkat kali ya. Kalau di kita agak sedikit aneh juga karena baru, tapi kalau di tempat-tempat semacam Kecamatan Cinere maupun Limo itu udah biasa. Jadi dua kecamatan itu bergabung jadi subuh kelilingnya di BKMM Kecamatan Cinere Limo itu bersatu. Keluar jauhnya kita bisa perhitungkan itu dari ujung Kecamatan Limo di Bruyung sampai ujung Kecamatan Cinere di Pangkalan Jati, itu mereka sama-sama guyup. Mudah-mudahan kita juga sama nanti di sini di Kecamatan Bojong Sari. Ini baru tingkat Kecamatan Bojong Sari saja, tapi ada 7 kelurahan. Jadi Serua, Pondok Petir, Curug, Bojong Sari Baru, Dumek, dan Duren Seribu. Ada 7 kelurahan di tingkat Kecamatan Bojong Sari. Mungkin hanya itu sekedar informasi tambahan. Alhamdulillah pada saat ini kita semakin banyak jamaahnya, dan mudahan menjadi catatan pahala buat kita masing-masing. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Mohon maaf mungkin sekiranya kadang saya suka berhalangan ataupun inginnya bergantian. Siapapun pengurus di Gerakan Cinta Masjid silahkan memberikan informasi atau sambutan, juga harus selalu saya fleksibel aja. Silahkan, ada ketua MUI, ada ketua DMI, ada ketua PRNU dan lain sebagainya, silahkan yang memberikan informasi-informasi. Ini merupakan ajang silaturahmi dan sebagai penambah wawasan dan informasi buat kita juga semua. Terima kasih. Ini juga tim hadroh yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Trianto, sahabat saya. Romanya lagi malam dipanggilin agak nengok-nengok. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan sambutan daripada Ketua Gerakan Cinta Masjid oleh Bapak Ustadz Bahrum SPDI, dan juga ada undangan atau informasi. Semoga kita diberikan umur panjang dan waktu sehingga kita bisa ikut menghadiri daripada kegiatan subuh keliling sekecamatan Bojong Sari. Sampailah kita kepada acara inti tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Nasrullah Naseli. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Mohon izin para guru, bapak-bapak, kiai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma wal 'amal bihi min arba'i darajat wa ahammil muhimmat وجعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السادة السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para orang tua, bapak-bapak, hadirin yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Iman Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak M. Zaini beserta segenap pengurus DKM yang lainnya. Juga yang saya hormati dan saya muliakan guru kami Al-Mukarram Bapak Ustadz Patono Yusuf Mata'allah bituli hayati. Juga yang saya hormati orang tua kita, sesepuh kita Bapak Haji Mari, kita doakan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Ketua Gerakan Cinta Masjid Kelurahan Serwa Bapak Ustadz Haji Bahrul SPDI. Juga yang saya hormati Bapak Ketua DMI Serwa Bapak Ustadz Andi Lala. Juga Bapak Ketua MUI Serwa Al-Mukarram Bapak Ustadz Mulyadi SUMAG. Juga yang saya hormati Bapak Haji Iskandar SAG. Juga yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Junaidi Rashid dari pengurus Nahdlatul Ulama Kelurahan Serwa. Bapak-bapak hadirin yang mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat sama-sama duduk berkumpul di dalam majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min ilqi alfi raqabatin." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu sesaat di dalam majlis ilmu, walaupun kamu tidak memegang pena atau pulpen, tidak mencatat satu huruf pun, khairun laka min itqi alfi raqabatin." Maka yang demikian kata baginda Nabi lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Kalau memerdekakan 1 budak aja udah luar biasa, apalagi ini 1000 budak.
Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khairun laka min ilki alfi raqabatin, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Alhamdulillah. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Dan alhamdulillah tadi pagi ya sebelumnya kita sudah diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mahalul qiyam. Kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita yakin salam kita akan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alaihi ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku hingga dapat menjawab salam. Inilah diantara keutamaan kita mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, atau nama lengkapnya Syekh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, di situ di dalam bab salawat ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan hadis ini pernah ditanyakan oleh seorang ulama yang bernama Sayyidi Syekh Abil Hasan Sadzili kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya Syekh Abil Hasan Sadzili. Karena dikisahkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Bawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah, bahwa satu hari Al-Imam Abil Hasan Sadzili bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Siapakah Al-Imam Abil Hasan Sadzili? Beliau salah seorang ulama yang juga masih merupakan keturunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari garis Sayyidina Hasan. Beliau punya nama lengkap Syekh Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili Al-Hasani. Beliau lahir di Maroko, tepatnya di desa Gumarah pada tahun 1197 Masehi dan wafat di Mesir pada tahun 1258 Masehi. Dinamakan Asy-Syadzili karena berdasarkan tempat di mana beliau tinggal, yang kemudian nama tersebut diambil menjadi satu nama tariqah yang beliau dirikan, yang diberikan nama Tariqah Syadziliyah. Beliau punya guru bernama Abul Abbas Al-Mursi. Beliau punya guru bernama Syekh Abdul Salam bin Masis, punya murid bernama Abul Abbas Al-Mursi, dan Abul Abbas Al-Mursi punya murid lagi yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam yang kitabnya banyak dipelajari oleh para ulama. Jadi dikisahkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani bahwa satu hari Al-Imam Abil Hasan Sadzili bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mimpinya beliau bertanya tentang hadis ini. Ya Rasulullah, salatullahi asran alaik, salatullahi asran liman salla alaika salatan wahidatan. Ya Rasulullah, Allah berselawat 10 kali kepada orang yang berselawat kepadamu 1 kali. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi, apakah itu hanya berlaku untuk mereka yang hadir hatinya ketika berselawat kepadamu? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lah, tidak. Bal huwa likulli musalli alayya walau kana ghafilan. Bahkan itu untuk orang yang hatinya lalai ketika dia berselawat kepadaku, maka dia tetap akan mendapatkan balasan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalai dalam artian ketika lisannya bersalawat, hatinya tidak ingat kepada Rasulullah, tetap dia akan mendapatkan balasan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagi mereka yang hadir hatinya dan khusyuk ketika bersalawat kepadaku, kata baginda Nabi, fala ya'lamu sawaba dzalika illallah, tidak ada yang tahu balasannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, antara keutamaan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah memberikan salawat yang berarti Allah memberikan rahmat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat bersalawat artinya malaikat memohonkan ampunan, mengistighfarkan untuk orang yang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita pulang dari sini dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bersalawat sampai memiliki keistimewaan yang luar biasa? Karena beliau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan beliau mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang luhur. Allah tidak mengatakan wa innaka la'ala khuluqin karim, tapi azim, sesuatu yang lebih agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau dijadikan sebagai suri tauladan buat semua umatnya. Kalau kemarin kita banyak menghadiri peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang biasanya di situ tertulis dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Karena memang semua yang baik ada di dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jujur aja, walaupun ya belum semuanya kita bisa ngikutin beliau. Sebab kadang-kadang jangankan urusan ibadahnya, ya urusan madang juga kita belum bisa ngikutin, apalagi urusan ibadahnya. Urusan sholatnya luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berdiri di dalam sholat malamnya, bahkan ada sahabat yang bernama Huzaifah pernah ngikutin sholatnya Nabi di sholat malam, sholat sunnah. Begitu Nabi selesai baca suratul Fatihah, Nabi baca lagi surah Al-Baqarah sampai selesai. Kira-kira lama kah gitu Pak? Kurang lebih 2 juz lebih sampai selesai. Kira-kira di sini ada kagak imam sholat baca surah Al-Baqarah sampai selesai? Ya kalaupun ada, mas saya yakin begitu kelar salam juga jemaahnya udah kagak ada Pak, udah pada bubar. Ya karena modelan kita, ya jujur aja, ya saya juga begitu kali. Kadang-kadang modelan kita nih mau tarawih aja ngeliat jadwal imam Bang. Ya romannya lama, kita udah ogah-ogah, ya lama dari romannya. Akhirnya dia ikutin juga, tapi dia ngedumel. Lagi sembahyang, yarin besok gua kagak sembahyang di sini. Besok gua pindah ke masjid sebelah. Bukan masjid separuh, bukan masjid sebelah, kampung sebelah. Ya, besoknya disembahyang di masjid kampung sebelah. Ternyata yang malam itu jadwal imam yang kemarin dekat rumah dia. Kata dia, ketemu lagi baik. Wah, kata imamnya, ayo lu mau lari kemana? Ini gara-gara kagak kuat ngikutin sholatnya imam. Bahkan sahabat begitu selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Baqarah, disambung lagi dengan surah Ali Imran. Selesai Ali Imran, sambung lagi dengan surah An-Nisa. Bahkan di dalam riwayat yang lain, istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri di dalam salatnya kakinya sampai bengkak. Makanya saya percaya kalau di sini banyak kakinya pada bengkak. Tapi kagak tahu nih perkara gara-gara kelamaan sholat apa semuran. Ya, yang penting bengkak judulnya ya. Itu baru urusan sholatnya Bang. Belum lagi urusan puasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan puasa sunnah. Kalau di rumahnya nggak ada makanan, Nabi puasa. Kalau pulang dari mana-mana, cara kita nih buka tutup saji, agak ada makanan, Nabi keluar. Ngapain? Ngambil batu buat ganjal perut beliau. Ini ada pemimpin yang luar biasa kayak gini. Makanya kita juga besok gitu Bang. Kalau pulang narik, pulang gawe, pulang kuli, sampai rumah agak ada makanan, jangan marah. Emang kadang-kadang kita kagak ngasih duit belanja. Ya kan orang beda-beda penghasilannya. Ya.
Kagak semuanya sehari 3 juta kayak yang di sana ya bang ya. Ya tunjangan 50 juta, jatah beras 12 juta, kurang lebih makan sehari 1 karung. Ya kan kalau kita mah beda, bukan 3 juta sehari, kadang-kadang 3 juta sebulan, itu dia masih kurang. Makanya orang perempuan kadang-kadang bingung, gak dibagi duit bingung, kagak dibagi duit apa lagi. Bagi duitnya 50.000, beras habis, minyak habis. Gimana caranya diakalin nih supaya dapat beli beras, beli minyak, nyalain kompor gitu, cetekin gasnya habis. Ini makanya dia pada puyeng. Ini kalau udah keadaan begitu ya kita keluar dari rumah, ngapain? Ngambil batu juga, bukan buat nyambit, bukan. Kita ganjal perut kita. Itu urusan puasa. Belum lagi urusan makannya. Bagaimana cara Rasulullah SAW makan? Karena Nabi SAW yakul bisalasi asabi'ah. Baginda Nabi SAW tuh kalau makan pakai 3 jari, kadang-kadang dibantu 4 jari. Ya kalau buatan kita mah awur-awuran bang. Paling banter kita 3 jari makan keripik bisa dah. Bahkan Nabi SAW ketika makan sangat menjaga akhlaknya. Dulu pernah dikisahkan di Madinah itu ada kelompok yang namanya Ashabus Suffah atau Ahlus Suffah. Jadi orang-orang miskin yang ada di kota Madinah yang menjadi tanggungan baginda Nabi SAW. Jadi makannya Ahlus Suffah ini tergantung makannya Nabi. Kalau hari itu baginda Nabi makan korma, dia juga makan korma. Kalau hari itu dia Nabi kagak makan, dia juga kagak makan. Mereka punya pimpinan namanya Abu Hurairah, yang sering kita dengar. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, itu Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis. Mereka pimpinannya salah satu. Bahkan dikisahkan satu hari di rumah Nabi nggak ada makanan dari pagi sampai sore. Ya otomatis kalau Nabi kagak makan, dia kagak makan. Begitu datang makanan itu udah malam, udah habis maghrib. Ada yang nganterin nasi kebuli sama daging ontak. Nah girang dan nih sahabat, alhamdulillah akhirnya kita madang juga. Nah begitu lagi mau makan, azan Isya, kan namanya dari maghrib ke Isya waktu mepet. Azan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira begitu ya bang. Akhirnya mereka bingung. Apa kata Nabi? Apabila makanan sudah siap, kemudian azan Isya, biarkan yang azan, maka kita tetap makan. Bilang dari sahabat. Akhirnya begitu dia lagi pada makan, tahu-tahu ada yang buang angin. Tahu buang angin? Hah? Kentut ya. Kalau di sini, kalau di kampung saya namanya kentut. Ya, ada yang buang angin. Nah, ini kan kentut beda-beda. Ada kentut yang nyaring baunya kagak. Ada kentut yang kagak ada suaranya, baunya luar biasa. Ada juga kentut yang nyaring tapi bau. Ini biasanya kentut yang dipaksain. Begitu dipaksain keluar ampasnya tuh bang. Kalau dalam bahasa Mandarinnya namanya cepirit. Jadi kenapa ini kita bahas kentut? Karena emang lagi tempatan kentut ini. Jadi ada yang kentut, sahabat teriak, "Oi, siapa yang kentut nih? Siapa yang berani kentut depan Nabi?" Ya, kagak ada yang ngaku. Jadi yang namanya kentut kagak ngaku bukan baru sekarang. Dari zaman Nabi udah ada kayak gitu. Kagak ada yang ngaku. Semuanya pada nutup hidung termasuk yang kentut. Pada ngipas-ngipas. Akhirnya apa kata Abu Hurairah? Biarin lu kagak ngaku. Ntar kan habis madang lu pada sholat Isya. Nah, ntar yang wudhu ketahuan berarti dia yang kentut. Nah yang kentut kan makin pucat dikata gitu ya bang ya. Nah disinilah akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau menutupi aib sahabatnya, satarul uyub, walaupun cuma kentut. Ya makanya ada hadis kata Nabi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aibnya kaum orang Islam, ya kaum muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Lalu apa kata Nabi? Cara untuk menutupi aib yang kentut ini, man akala lahmal jazur fa alaihi alwudu. Kata Nabi, siapa yang tadi makan daging ontak maka hendaknya dia berwudu. Akhirnya kata sahabat, lah bukankah tadi engkau makan daging ontak juga ya Rasulullah? Iya saya juga wudu kata Nabi. Itu saking pengen nutupin aib apa sahabatnya. Nah kan yang kentut lega, alhamdulillah gua ketolong. Ya kan sampai sekarang gak ada yang tahu tuh bang siapa yang kentut. Yang di sini akhirnya terjadilah perbedaan pendapat antara
Imam Ahmad bin Hambal atau yang dikenal dengan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa makan daging onta membatalkan wudhu. Tapi imam kita Imam Syafi'i mengatakan tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i melihat latar belakangnya hadis tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi aib sahabatnya yang tadi buang angin. Itu sampai segitunya. Ya, mungkin kalau yang kecil aja juga kita pakai. Artinya ini luar biasa, sesuatu yang mungkin sepele tapi besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu sudah matahari udah nonton, ya udah mau jam 6. Itu nasi udah siap, takut ntar kelamaan jadi rengginang. Ya, habis ini kita makan, ya saya doain mudah-mudahan nggak ada yang kentut. Ya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf para guru, para kiai, mohon maaf, mohon ridho. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah agama. Semoga kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang akan datang. Sebelumnya kami informasikan ini ada infak sedekah daripada jamaah sekalian sebesar Rp796.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang telah diimpakkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ada undangan dari Musola Baitur Rahim ya di Kampung Baru juga. Ya, ini peringatan Maulid insyaallah pada hari ini ya, nanti malam pada Sabtu 4 Oktober 2025 nanti malam habis Isya ya atau pada Isya dengan penceramah Bapak Ustadz Yuyun Chandra atau Tile Tangsel. Semoga kita diberikan waktu dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri peringatan Maulid dari Musolah Baitur Rahim di Kampung Baru juga. Selanjutnya juga ada undangan ini untuk suling 2 pekan akan datang pada tanggal 18 Oktober 2025 bertempat di Masjid Al-Mukarramah ya, pimpinan Kiai Haji M. Ali Seruak GSP RT 0205 ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kesehatan dan juga umur sehingga kita bisa menghadiri undangan atau kegiatan rutin kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti penutup doa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kami Bapak Ustadz Junaidi Rasid. Namun sebelumnya saya selaku pengatur acara dan juga mewakili daripada DKM Masjid Jaminul Iman mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dari sambutan kami, tegur sapa kami, tempat kami, jamuan kami kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga acara kita selalu diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi untuk doa kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Junaidi Rasid. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه وزوجه من كل حاجاتنا ومن كل حاجتهم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي بجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت.
اللهم هون علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى